ini Bapak Ibu. Tinggalkan semua yang udah terjadi, beban yang selalu mengganggu pikiran kita saat ini. Datanglah sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kami boleh berdiri, kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami nikmati hingga sampai pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan ada di ruangan ini Tuhan. Supaya siapapun kami di tempat ini yang datang di tempat ini Tuhan, ada urapan Tuhan. Dan kami pulang tidak pulang dengan tangan kosong Tuhan. Kami pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera. Kami membawa berkat-berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak. Ini kami siap untuk beribadah di hadapan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi membawa nama harum Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kita yang sama-sama mau memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita percaya jika saudara seiman berkumpul ada urapan Tuhan terjadi ya. Sesuai firman Tuhan yang berkata, urapan di kepala harum yang kejauhan dan juanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dipindahkan Tuhan agar
masih ada sukacita ya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya Allah Bapa
jasmani, jiwa kami, roh kami, keluarga kami pribadi, bahkan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang kami panjatkan merupakan ekspresi hati kami kepadamu Tuhan. Kami minta kepadamu, hanya Engkau tambahkan iman percaya kami kepadamu, agar tidak ada keraguan-raguan dalam hidup kami, agar tidak ada pencemaran dalam jiwa kami, agar tidak ada kekhawatiran dalam hidup kami. Ketika kami percaya kepada Allah Tritunggal yang menjadi satu di dalam jiwa, di dalam tubuh kehidupan kami, itulah yang kami percayai, yaitu di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memegang kami dengan tangan kananmu yang begitu ajaib, yang begitu kuat. Karena itu Bapa, jangan kami melepaskan diri dari cengkeraman-Mu. Buat kami teduh dalam naungan-Mu. Buat kami mengalami damai sejahtera ketika kami ada dalam naungan hadirat-Mu. Sehingga iman kami, penglihatan kami, pendengaran kami tidak tergantung oleh keadaan di sekeliling kami. Apakah sekeliling kami mengenakkan diri kami atau tidak? Iman kami tidak ditentukan oleh keadaan. Dengan iman kamilah yang menentukan keadaan hati kami, sehingga kami mampu mengendalikan perasaan jiwa kami untuk makin berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya siang hari ini Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kuasa Roh Kudus menguasai setiap pribadi lepas pribadi kami. Damai sejahtera, kemenangan, kekuatan, kesembuhan, bahkan berkat damai sejahtera Engkau limpahkan kepada kami sekalian yang ada di ruangan ini. Baik guru-guru sekolah minggu, anak-anak remaja yang sedang beribadah, sama halnya perlindungan Tuhan dari radius 100 sampai 1000 meter di sekeliling kami, menaungi kami. Hadirat-Mu, kemuliaan-Mu menguasai pribadi lepas pribadi, sehingga tidak ada satu orang pun yang dikuasai oleh kelemahan, yang dikuasai oleh sakit penyakit, apalagi COVID-19 ini tidak mendapatkan tempat di dalam diri kami, tidak mendapatkan tempat di ruangan kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang siap diberkati oleh Tuhan katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saudara dan saya sudah berada di ujung akhir bulan September ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar lagi saudara dan saya masuk di bulan November, Oktober ya. Tinggal 3 bulan lagi saudara dan saya mempersiapkan diri perayaan Natal, saudara. Ya, jadi kita sudah tidak terasa kita akan mengakhiri 2020 ini, sekalipun di dalamnya situasi kondisi secara global dunia, saudara, saat hari ini sedang berlomba-lomba keluar dari COVID-19. Nah, COVID-19 bukan hanya menyerang manusia, saudara, ya, tapi memberi dampak juga kepada karir, jabatan, pekerjaan, dunia bisnis, perekonomian. Semuanya mengalami dampak, saudara. Bahkan bukan hanya berdampak di dalam dunia ekonomi, demikian juga berdampak dalam dunia iman atau dunia rohani, saudara. Sehingga hari-hari ini, sampai hari ini juga ada gereja yang belum beribadah, belum bisa berkumpul seperti saudara dan saya.
Nah, itu ada hal-hal yang sedemikian rupa, saudara. Artinya COVID-19 ini memberi dampak yang sangat dahsyat, saudara, secara ukuran kacamata manusia, saudara. Itu secara dahsyat memang dampaknya. Namun kalau buat saudara dan saya sebagai orang yang terus diperbaharui dalam pengenalan akan Tuhan, saudara melihatnya bukan dengan kacamata dunia ini, saudara. Saudara punya melihat situasi ini dengan kacamata Allah. Artinya kalau saudara masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, yaitu mengenai cuci otak, saudara, artinya memperbaharui pola pikir saudara. Karena ternyata hari-hari ini, saudara, itu menjadi resep yang mujarab, saudara, untuk mengantisipasi penularan virus corona. Karena apa, saudara? Pintunya, celahnya itu ditentukan oleh pikiran saudara. Ya, tadinya saudara batuk biasa, flu biasa, karena sudah keliling ke saudara, itu menjadi informasi yang sudah sepertinya paten, saudara, dengan ciri-ciri, dengan tanda-tanda yang hampir mirip flu, saudara. Sebenarnya saudara benar-benar kena flu, saudara. Tapi karena pikiran saudara sudah terkontaminasi, sudah tercemar oleh keadaan, sehingga saudara dan saya memvonis atau memberi nama penyakit itu sendiri, sehingga saudara sendiri dalam pikiran saudara menciptakan timbul penyakit yang namanya, wah, aku kena corona, seperti itu, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, padahal itu belum tentu corona. Tapi karena banyaknya informasi yang mencemari polusi saudara, pikiran saudara, dan itu mempengaruhi iman saudara, sehingga ketika kemeriang-kemeriang sedikit, saudara, kalau biasanya belum ada munculnya corona, itu bahasanya masuk angin, saudara. Tapi karena saat hari ini mewabahnya virus corona, akhirnya saudara sendiri menyatakan diri, wah, ini corona, saudara. Maka itulah yang terjadi, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari pola pikiran kita, itu dari keluar ucapan kita, dan itu juga terjadi di dalam hati kita. Kalau bahasa saya, apa yang ada di dalam hati saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara, apa yang ada di mulut saudara, itu yang akan terjadi, saudara. Karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, saudara dan saya perlu beribadah, perlu bersekutu, perlu pengenalan akan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya punya pola hidup seperti Allah memiliki pola hidup dalam hidupnya, dalam dirinya, saudara. Kenapa, saudara, saya ajak saudara seperti itu? Karena saudara dan saya ini adalah gambar Allah itu sendiri. Jangan sampai gambar Allah rusak, saudara. Figur Allah, inspirasi Allah, pewahyuan Tuhan dalam diri saudara terkontaminasi. Karena apa? Karena apa yang kau dengar, apa yang kau lihat. Nah, itu yang terjadi, saudara, sehingga mempengaruhi keberadaan diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Seharusnya saudara menjadi umat yang merdeka, seharusnya saudara menjadi umat yang maksimal, seharusnya saudara menjadi umat yang bertumbuh, berkembang, seharusnya saudara menjadi orang-orang sukses, seharusnya saudara menjadi orang-orang berhasil, seharusnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang diberkati, seharusnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang sehat, saudara. Itu adalah janji Allah. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, seringkali, saudara, kenapa itu terjadi dalam diri kita? Diri kita menjadi lemah, diri kita menjadi gagal, diri kita menjadi tidak berarti, diri kita tidak menjadi berguna, diri kita tidak bisa mengembang. Kenapa, saudara? Karena ada panah api si jahat yang masuk di dalam pikiran saudara, yang masuk dalam pendengaran saudara, yang masuk dalam penglihatan saudara. Nah, tempatnya dikelola itu oleh hati saudara.
Nah, hati saudara kalau di dalamnya nggak ada filter, saudara, semuanya panah api si jahat yang mengintimidasi saudara itu, saudara tangkap dan saudara masukkan, tidak menutup kemungkinan tubuh saudara semakin hari semakin merosot keadaannya. Tubuh saudara semakin hari semakin lemah, saudara. Karena virus itulah yang membahayakan, saudara, yang membuat saudara dan saya sadar atau tidak sadar, orang-orang yang kena intimidasi, orang yang kena panah api si jahat, saudara, engkau sedang berjalan menggali kubur sendiri atau menggali lubang perangkap untuk dirimu sendiri, saudara. Sehingga kalau itu saudara dan saya jatuh dalam perangkap itu, saudara, siapa yang bisa menolong? Pendeta tidak bisa menolong, manusia tidak bisa menolong. Hanya satu yang bisa menolong, tangan Tuhan itu sendiri. Ketika tangan Tuhan terulur, saudara, kalau saudara sendiri udah tangan Tuhan terulur, tangan Tuhan sudah turun tangan, saudara. Tapi kadangkala, saudara, karena manusia itu sudah tegar tengkuk, saudara, ada uluran tangan Tuhan pun ditolak, saudara. Nah, kalau uluran tangan udah ditolak, itulah namanya takdir, saudara. Sudah tidak mau ditolong, sudah tidak mau dipulihkan, saudara. Bahasanya dablek, saudara. Bahasa Alkitabnya bebal, saudara. Nah, jangan biarkan kebebalan itu menguasai saudara. Jangan biarkan kendablekan itu membuat saudara tidak begitu bergairah dalam hidup saudara. Bahasa saya beberapa waktu yang lalu, saudara, saya ngomong umat Tuhan yang begegek, saudara. Ya, mungkin kalau saudara ingat khotbah saya, saudara, khotbahnya apa, mungkin lupa, begegeknya ingat, saudara. Nah, jangan biarkan saudara dan saya menjadi umat Tuhan yang begegek, saudara. Kasih tahu kiri kanan, jangan menjadi orang Kristen yang begegek. Nah, artinya apa? Begegek ini, saudara, orang yang gak mau berbuat apa-apa. Pokoknya begegek, ya, diem aja, saudara. Gak mau bergerak, gak mau memaksimalkan. Padahal di dalam dirimu ada kekuatan Allah yang begitu besar. Di dalam dirimu ada potensi Tuhan yang begitu besar. Di dalam dirimu ada kehebatan yang luar biasa yang ada di dalam diri saudara. Nah, ini yang harus didongkrak, saudara. Ini yang harus dikeluarkan dalam diri saudara. Supaya apa, saudara? Supaya hidup saudara dan saya itu menjadi gambar Allah yang nyata. Sehingga orang melihat saudara, waduh, bapak ini saya tahu, padahal baru di PHK. Terus udah di PHK, uangnya belum dibayar. Tapi nggak begitu berlarut-larut dalam kesedihan, tidak begitu berlarut-larut dalam komplain, saudara. Tetap sukacita, tetap damai sejahtera, tetap hidupnya berbahagia, saudara. Nah, ini yang dicari orang, saudara. Kalau dia di PHK, gajinya belum dikasih, terus marah-marah, itu semuanya dasarnya begitu, saudara. Tapi kalau saudara menjadi orang yang berbeda, saudara kena PHK, gajinya belum turun, saudara, tapi saudara nggak berespon marah, saudara tidak berespon negatif, saudara, beresponnya apa? Bersyukur. Nah, ketika respon saudara bersyukur, saya katakan di balik syukur saudara, di balik ucapan syukur saudara, itu adalah bahasa iman. Di balik ucapan syukur saudara, itu adalah bahasa iman saudara, bahasa mujizat. Maka segera datang pertolongan dari Allah turun dalam hidup saudara. Nah, kalau saudara dan saya paham seperti ini, maka saudara dan saya akan menikmati hidup di bumi ini bahagia, panjang umur, saudara. Saudara mengalami kenikmatan bersama dengan Tuhan. Kalaupun jatah saudara sudah selesai, saudara menjadi manusia yang baru, hidup dalam dunia baru, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah, yaitu Yerusalem baru, surga yang tersedia, saudara. Jadi enak betulnya. Tuhan itu gak membuat, tidak sangat menyengsarakan saudara.
saudara. Saudara diciptakan itu bukan untuk dijadikan sarana yang disusahkan, yang disengsarakan, yang dideritakan. Enggak, saudara. Saudara diciptakan itu, saudara, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan saudara, Allah mau punya sahabat, saudara, supaya saudara dan saya bisa komunikasi, supaya Allah bisa berbicara dari hati ke hati dengan saudara. Nah, karena itu saudara, ada satu pribadi lain yang gak menyukai kedekatan saudara dengan Sang Allah ini, saudara. Karena posisi saudara ini dulu bukan posisi saudara. Posisi saudara ini dulu miliknya malaikat yang telah diusir dari surga, Lucifer, saudara. Dan Lucifer keluar dari surga itu gak sendirian. Sepertiga di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Wahyu, saudara, mengatakan begitu, saudara. Sepertiga malaikat di surga diajak kudeta keluar, saudara, ikut Lucifer, saudara. Ini AC-nya panas apa saya yang panas? Udah keringatan, saudara. Tapi tidak apa-apa, ini sehat, saudara. Ya, di detox, saudara, racunnya keluar. Oke, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nah posisi saudara ini maksimalkan waktu yang Tuhan berikan 70 sampai 80, maksimalkan. Umur saudara sekarang berapa, saudara? Kalau saudara sudah kepala 5, tinggal 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi kalau mencapai 80, saudara. Saudara. Nah, sedangkan hari-hari ini, saudara, orang yang meninggal, saudara, tidak ditentukan oleh usia. Banyak usia-usia produktif pun, saudara, tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, tidak bisa memaksimalkan hidup dengan baik. Mereka diakhiri dengan narkoba, diakhiri dengan situasi yang membuat dia mati sia-sia, saudara. Karena itu Ibu Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini saya ajak, ayo kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini tadi sudah dibagikan oleh Ibu Gembala. Saya mau bagikan kembali buat Bapak Ibu Saudara sekalian sesuai dengan pewahyuan yang saya dapatkan, rema yang saya dapatkan, saudara. Saya nggak tahu, saya nggak tanya sama istri saya bahwa nanti minggu kamu khotbah apa, saya nggak pernah bertanya, saudara. Ya pokoknya apa yang beliau sampaikan saya akan dengar dan saya minta rema daripada Allah. Dan saya percaya kalau kita sudah satu roh, saudara, itu akan menjadi kesambungan atau bersinambung, saudara. Jadi dalam penyampaian firman Tuhan, mari kita lihat, saudara, belajar sama-sama di dalam Yesaya pasal 40. Kitab Yesaya pasal 40, ya, yang dibacakan oleh Bu Gembala tadi di ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Ayat ini tidak asing buat saudara. Ayat ini sudah sering kali saudara baca, sering kali para pendeta sudah mengkhotbahkan. Mungkin ada di antara saudara, ketika saudara mendapat ayat emas, saudara pernah mendapatkan ayat ini. Kalau saudara sudah mendapatkan ayat ini, mari di-refresh kembali kebenaran firman Tuhan ini untuk saudara dan saya. Nah, tadi pagi Bu Gembala sampaikan kebenaran ini, saudara. Nah, saya dari perenungan penyampaian firman Tuhan ini, saya mendapatkan beberapa hal, saudara. Ayat ini tertulis, ayat ini muncul, saudara. Muncul bukan sengaja, muncul bukan secara tiba-tiba. Ada tujuannya, ada maksudnya firman Tuhan ini disampaikan, saudara. Nah, ayat ini muncul, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara membaca secara keseluruhan, coba kita tarik mundur, saudara, di ayat 27, saudara. Ya, ayat 27, maju apa mundur itu namanya? Mundur. Mundur, ayat 27, saudara. 27 mengatakan begini, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Mati. Di situ, nah, nyala lagi. Saya baca itu, jangan dimatiin. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidup
Saudara, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat ini muncul, Yakub saudara berbicara tentang pribadi. Ya, Yakub berbicara mewakili pribadi. Satu pribadi. Nah, Yakub ini mewakili, karena Yakub ini sebagai suami kepala rumah tangga, jadi Yakub ini mewakili sekeluarga, saudara. Ya, dari pribadi, karena dia kepala rumah tangga, di dalam kehidupan Yakub ada istri, ada anak, ada keluarga. Jadi ayat ini bisa berbicara mewakili keluarga Yakub, saudara. Dan secara keseluruhannya, saudara, bahwa Yakub ini berbicara tentang Israel, saudara. Jadi Yakub ini juga berbicara mewakili satu bangsa, saudara. Nah, satu bangsa yang besar sedang mengalami persoalan. Bicara tentang keluarga, Yakub mengalami juga persoalan. Dan kembali sebagai pribadi, Yakub mengalami masalah. Masalahnya apa, saudara? Sebagai pribadi, rasa-rasanya Yakub merasakan ketidakadilan Tuhan. Yakub merasa bahwa haknya itu telah diambil alih, saudara. Haknya telah diperkosa, haknya telah ditekan dan sebagainya, secara pribadi maupun secara keluarga, bahkan secara bangsa, saudara. Nah, jadi artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakub secara bangsa Israel ini pada saat itu ada dalam satu kondisi bangsa yang mengalami sebuah tekanan, tawanan di Babel, saudara. Nah, bangsa ini sedang mengalami tawanan. Bangsa ini sedang mengalami tawar hati. Rasa-rasanya mana pertolongan Tuhan? Rasa-rasanya Tuhan, Engkau ada di mana? Rasa-rasanya Tuhan, mana perhatianmu? Kenapa aku harus mengalami tekanan? Mengapa aku harus mengalami ketawaran? Mengapa aku harus mengalami begini, begitu, dan sebagainya? Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini menceritakan situasi pada masa itu, saudara. Kondisinya kira-kira seperti itu. Mungkin juga hari-hari ini, saudara sebagai pribadi, saudara, hari-hari ini engkau merasa seperti Yakub. Engkau mengalami ketawaran, mengalami kekeringan rohani, mengalami kehambaran, mengalami sesuatu yang rasa-rasanya hampir putus asa. Kira-kira begitu, saudara. Sama dalam keluarga, mungkin juga mengalami seperti itu. Demikian juga dalam satu bangsa yang besar, saudara. Solusinya apa ini? Dengan COVID-19 ini apa, saudara? Berbagai macam cara pakar, profesor, ahli-ahli, saudara, berlomba-lomba untuk menemukan vaksin, saudara. Rasa-rasanya pengen yang cepat, saudara, tapi tidak bisa, saudara. Artinya masih semuanya belum dalam kepastian, saudara. Karena itu, saudara, mari kita baca ayat 28. Ayat 28 berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Yang kedua di ayat 28 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, segala keluh kesah kita, saudara, kalau kau melihat sekeliling saudara, sekelilingnya saudara tidak bisa menolong saudara. Karena apa? Yakub dalam sebuah tawanan, keluarga yang dalam sebuah tawanan, satu bangsa yang sudah dalam satu tawanan. Artinya apa? Yang ada di sekelilingnya itu adalah musuhnya, saudara. Dia tidak bisa bergerak bebas. Dia tidak bisa keluar ke sana. Dia tidak bisa keluar ke situ, saudara. Sekelilingnya bagaikan pagar tembok, saudara, yang mengintimidasi, yang menekan, yang membuat pribadi maupun keluarga, bahkan satu bangsa tidak bisa
bisa berbuat sesuatu. Karena apa? Dalam tawar hati, dalam tekanan, dalam intimidasi, dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Pastikan hidup saudara, kalau saudara tawar hati, hidupmu pasti gak maksimal. Kalau saudara dalam intimidasi, hidupmu tidak akan pernah maksimal. Kalau hidupmu dalam ketakutan, hidupmu tidak akan pernah maksimal. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakub mengalami hal yang sama. Seperti ini kenyataannya, seperti itu situasinya, saudara. Bagaimana keluar dari situasi seperti itu, saudara? Berseru dan kenali Allahmu, kenali Tuhanmu, Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang mampu menciptakan bumi dari ujung ke ujung, saudara. Ia tidak menjadi lelah. Ia Tuhan yang tidak pernah lelah. Ia Tuhan yang tidak pernah bosan menolong saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah lelah mendengar keluh kesah saudara. Dia Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang maha cinta. Dia Tuhan yang maha kasih. Dia Tuhan yang maha pemberi. Dia Tuhan yang maha penglihat, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pribadi Dia itu maha segalanya, saudara. Karena itu Ibu Bapak Saudara sekalian, dalam situasi kondisi seperti ini, pekerjaan saudara tidak bisa diharapkan. Orang-orang yang di sekitar saudara belum tentu bisa menolong saudara. Itu kenyataannya hari ini, saudara. Situasi yang seperti itu, saudara, kondisi yang seperti itu yang terjadi. Mungkin pagi hari ini saudara dan saya mengalami yang seperti itu, saudara. Engkau dirumahkan, stay home, engkau ada di rumah saja, saudara. Engkau tidak berani keluar rumah, saudara. Semuanya serba online. Ya kalau saudara punya duit, saudara punya online. Saudara punya internet, punya pulsa. Kalau nggak punya, kalau hari ini engkau masih bisa internetan, kalau hari ini engkau masih punya pulsa, hari ini punya uang, puji Tuhan, saudara. Engkau masih bisa stay home di rumah, saudara. Tinggal di rumah, tinggal by telepon, saudara. Pasar mie ayam telepon bisa, saudara. Bapak Ibu Saudara, sampai berapa lama engkau punya kekuatan begitu terus, saudara? Dan saudara hari ini bersyukur, saudara. Saudara bisa keluar rumah, saudara bisa beribadah, saudara bisa datang dalam ibadah ini. Saudara bersyukur, saudara. Demikian juga saudara yang hari ini bisa keluar rumah, saudara beribadah. Kita nggak boleh takabur, kita nggak boleh sombong, kita tidak boleh menghakimi orang-orang yang ada di rumah, saudara. Karena apa? Kualitasnya beda-beda, cara berpikirnya beda-beda, cara pandangnya beda-beda, saudara. Kalau saudara hari ini, saudara bisa datang, bisa mendengar secara langsung apa yang saya beritakan, saudara bisa menatap muka saya, saudara secara langsung. Ini puji Tuhan. Saudara yang hari ini melihat lewat live streaming, saudara puji Tuhan, saudara. Lihat dengan baik, dengar dengan baik. Jangan mendengar khotbah saya sambil ini sambil itu. Karena apa? Saat hari ini posisi saudara sedang beribadah, saudara. Jadi saudara harus memaksimalkan. Nah, ayat 28, saudara, mengatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah. Yakub menghibur dirinya sendiri, meyakinkan akan keberadaan jiwanya, imannya, saudara, menegaskan di dalam dirinya bahwa di balik dirinya itu ada satu pribadi yang namanya Tuhan, saudara. Makanya dia katakan, ialah Allah yang kekal, saudara. Kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tidak menjadi lelah, saudara.
Jadi ketika saat-saat saudara dalam mengalami tekanan, dalam kondisi galau, dalam kondisi tawar, dalam kondisi kering, saudara hiburkan dirimu dengan mengingat kebenaran firman. Ingat kembali pribadi Allah. Ingat kembali apa kata firman, saudara. Firman mengatakan apa dalam diri saudara. Firman Tuhan berjanji apa tentang kehidupan. Firman Tuhan memberikan pengharapan apa dalam dirimu, saudara. Nah, kalau itu saudara pegang, bicara dalam dirimu, saudara. Katakan dalam dirimu seperti apa yang Yakub katakan ini. Tuhan ialah yang kekal, yang menciptakan bumi. Sama ketika Daud mengalami tekanan jiwanya, ketika para istri panglima-panglima menggerutuk Daud, saudara, karena apa? Suami-suami mereka dalam sebuah tawanan di Filistin, saudara, ibu-ibu, istri-istri datang kepada Daud, komplain kepada Raja Daud, suamiku mana? Suamiku ditahan, bebaskan mereka, tolong Raja Daud. Saudara, Daud tertekan, saudara. Ya, daripada Daud kalau lebih baik Daud berhadapan dengan Goliat daripada ngadapin ibu-ibu, saudara. Kalau Daud ngapleng ibu-ibu, saudara, kena pasal KDART, saudara. Ya kan, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi Daud mengalami tekanan yang sangat luar biasa, saudara. Makanya kalau mau demo, saudara, di wali kota sana, jangan bapak-bapak, ibu-ibu saja, saudara. Ya kan, yang mau protes ibu-ibu saja, saudara. Pokoknya begitu ya. Jadi jangan. Oke, kembali lagi kepada firman. Kenapa mesti keluar ke sana? Nah, Daud mengalami, saudara. Makanya ketika Daud, saudara, mengalami ibu-ibu ini, saudara, dikerutuk sama ibu-ibu yang sedang demo, saudara, Daud duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dia masuk bait Allah. Dia datang ke Allah, datang kepada Tuhan. Dan apa yang dia katakan, saudara? Apa yang dia katakan? Dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jadi ketika jiwamu tertekan, jiwamu tawar, jiwamu terintimidasi, perintahkan jiwamu untuk menyembah Allah, untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah pribadi yang dahsyat, saudara. Itu vaksinasi yang sangat luar biasa. Kalau tubuhmu kemeriang-kemeriang, saudara, jangan saudara ambil selimut tidur. Saudara, saya beritahu, kalau tubuhmu kemeriang, saudara nggak enak, terus saudara ambil selimut tidur, penyakitnya pun juga nyaman, saudara. Benar itu. Kalau badan saya sudah mulai kemeriang-kemeriang, tandanya ngilu-ngilu, nggak enak, saudara, saya nggak pakai tidur, saudara. Saya pakai apa? Saya keluar, harus ketemu dengan orang. Saya harus beritakan Injil. Saya harus beritakan kabar baik. Saya harus beritakan kabar keselamatan, saudara. Itu obat yang saya pakai, saudara. Mujarab. Jadi kalau badan saya nggak enak, saudara, ya, rohani saya mulai kurang, saudara, saya ngalami sakaunya begitu, saudara. Jadi kurang memberitakan Injil, saudara. Kurang menyampaikan firman. Jadi nyerang balik badan nggak enak, saudara. Dulu waktu saya belum bertobat, saudara. Dulu belum bertobat, saudara. 1 minggu kalau saya nggak berantem, sakit semua badan saya. Itu, saudara. Karena apa, saudara? Jadi kalau badan kepukul, kesentuh, itu rasanya enak, saudara. Kalau 1 minggu nggak dipukul orang, rasanya nggak enak. Seperti itu, saudara. Karena belum dalam Tuhan. Jadi hidupnya apa? Tiap minggu kalau nggak enak, saudara. Apalagi kalau dengar, saudara, dengar saya, teman saya, saudara, diganggu sama orang, saudara. Kalau saya nggak balas itu malah sakit, saudara. Jadi contohnya gini, saudara. Kalau saya marah, saudara, marahnya tidak terekspresi, saudara, marahnya tidak bisa keluar, itu sakit semua badan, saudara. Berapa banyak seringkali saudara ngalami begitu?
kesel sama anak, saudara, udah dikasih tahu nggak bisa, saudara, ya kan? Kalau dikeprok, digendeng, ya mati, saudara, ya. Tapi nggak bisa kita lakukan. Akhirnya apa? Nyerang balik ke dalam diri kita. Kesel, saudara. Makanya ada ibu-ibu kalau kesel, saudara, nggak tersalurkan, saudara, kepalanya dipukul lah. Nah, dulu ada anak sekolah minggu, anak kecil begini. Kalau kesel, kepalanya dikamplok sendiri. Plak, 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 begitu, saudara. Nah, ini karena apa? Tidak bisa mengeluarkan ekspresinya. Ini benar atau salah? Salah, saudara. Nah, saya, saudara, dulu belum dalam Tuhan begitu. Seminggu kalau nggak berantem, saudara, sakit semua badan saya. Nah, sekarang, saudara, kalau 1 minggu saya nggak khotbah, saya nggak memberitakan firman, saya tidak memberitakan kabar baik, sebaliknya, saudara, badan saya kemeriang, sakit semuanya. Nah, apalagi kalau khotbah begini, AC-nya nggak dingin, kebrobios, saudara, ini malah seger, enak, saudara, penyakitnya keluar, saudara, segar, ya. Oke, kembali kepada firman ayat 29. Ayat 29 mengatakan apa, saudara? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Tidak ada, saudara, kebenaran ini di orang lain atau kepercayaan lain, saudara. Hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Allah, Allahmu yang penuh cinta, Allahmu yang penuh kasih, saudara, pribadinya yang begitu tanggung jawab, saudara. Dia katakan, Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah. Siapa di antara saudara hari ini? Kalau mungkin hari-hari ini mau lelah, saudara, saya pernah mengalami yang namanya lelah, saudara. Gak enak, pengen mati, saudara. Siapa yang pernah mengalami seperti saya? Gak usah angkat tangan. Kalau saya lihat wajahnya, hampir semua pernah mengalami. Kalau sudah mengalami lelah, ngadapin suami, ngadapin istri, saudara, ngadapin orang tua, ngadapin anak, saudara, alasannya apa? Dah, aku mau mati saja, saudara. Dia pikir dengan cara mati, saudara, sudah selesai. Belum, saudara. Kalau saudara dalam meninggal, dalam kelelahan, saudara, di sono tambah lelah, saudara. Benar. Kalau selama saudara hidup ini saja, saudara, saudara hidupmu sudah lelah, hidupmu penuh dengan ketawaran, hidupmu penuh dengan kepahitan, hidupmu penuh dengan kekecewaan, hidupmu penuh dengan beban yang berat. Terus saudara berkata, aku mau mati saja. Tuhan bilang, kok enak tenang, saudara. Terus memangnya kalau saudara mati, terus sudah selesai? Saudara, iya, engkau selesai dengan alam sekarang ini. Tapi di alam yang baru, saudara, lebih berat, saudara. Pikir dulu, coba tanya kiri kanan, siapa yang mau mati hari ini tak doain. Gampang, saudara. Ayo, asalkan jangan mati, saudara, mati karena lelah. Saudara, coba, ada kesaksian-kesaksian, saudara, orang yang mau mengalami anak muda di sini, ibu bapak saudara sekalian, engkau yang punya anak muda, anakmu hari ini ada di mana? Anak-anakmu ada di mana posisinya? Jangan biarkan mereka terjatuh dan tersandung, saudara. Karena apa, saudara? Anak muda adalah target dari neraka, saudara. Anak-anak muda, saudara, usia sedang pertumbuhan, usia yang sedang mencari jati diri, saudara. Karena itu banyak anak-anak muda yang terluka hari-hari ini. Karena apa? Di rumah dia tidak mendapatkan figur seorang papa. Di rumah dia tidak mendapatkan figur seorang ibu, saudara. Bapak ibunya tiap hari berantem kayak saya. Kalau nggak berantem sakau, saudara. Sehingga anak melihat, buka kamar, lihat bapaknya, saudara, lagi berantem. Ibunya lempar gelas ke muka bapaknya, saudara. Akhirnya apa? Dia nutup mukanya,
dia tertutup mukanya dan dia mau keluar dari rumah. Karena apa? Rumah bukan menjadi istanaku, rumah menjadi nerakaku, saudara. Mereka keluar rumah, di situ dikatakan orang-orang muda menjadi lelah. Karena apa lelah? Karena tidak mendapat asupan firman yang benar. Saudara, jangan larang anakmu kalau ikut ibadah. Jangan larang anakmu kalau ikut dalam persekutuan. Saudara, izinkan anakmu, dorong anakmu, saudara. Bersyukur kalau anak-anak saudara bisa melayani. Saudara, saya pun juga bersyukur anak saya bisa melayani, sekalipun hanya pegang kamera Instagram seperti Han, saudara. Bersyukur. Tapi minggu ini belum dapat jadwal anak saya. Jadwalkan, saudara. Ya? Sore, oke. Bila perlu saya jadwalkan minggu besok anak saya khotbah. Saudara belum tahu kalau dengar khotbahnya Gloria, keren gitu. Khotbahnya anak saya keren, saudara. Karena apa? Saudara, bapaknya tiap hari dikhotbahin. Saudara harus dengar khotbah anak saya. Satu kali dia akan tampil dengan roh kenabiannya, nabiah, karena wanita, saudara. Ya kan? Kalau dia ngomong, nggak ngomong aja kencengnya luar biasa. Apalagi kalau dia ngomong. Dalam hati saya, nak, aku berdoa buat kamu. Satu kali nanti kamu jadi pembicara yang hebat. Saudara, harapan saya seperti itu, saudara. Mau kuliah di mana aja, silahkan, saudara. Di IAIN boleh, madrasah boleh, saudara. Gak apa-apa, saudara. Tapi saya percaya ada benih firman yang ada dalam dirinya. Satu kelak nanti, waduh, saudara, saya tunggu hari baiknya, saudara. Anak saya tampil, saudara. Ya kan nanti kita sudah nggak khotbah ya Pak Yongki ya. Nanti yang lanjutin Yeremia, Justin ya, hamba-hamba Tuhan ini juga. Kita sudah punya generasi, sudah. Jangan anggap Jeremia diem-diem, saudara. Tapi kalau dia langsung ngomong, saudara-saudara, merinding, saudara. Ya kan? Orang-orang diem itu kalau sekali ngomong, saudara, itu ngeri, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara, jangan remehkan orang yang diem dan jangan remehkan orang yang suka ngomong juga. Dua-duanya hebat, amin. Oke, anak-anak muda, perhatikan di sini. Jangan sia-siakan hidupmu, saudara. Gunakan waktu yang ada. Ayat 30, saudara. Ayat 30 berkata, haleluya. Orang-orang muda, sama 31. Nah ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini berbicara ciri atau contoh orang yang mendapatkan kekuatan dan orang yang tidak mendapatkan kekuatan. Orang yang tidak mendapatkan kekuatan, orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, artinya apa? Cuek! Saudara, kalau saudara mau kata cuek yang mantap itu, saudara tanya sama Bolot di luar. Bolot itu budi, saudara. Kalau di luar gitu, kalau diajak ngomong begini-begini ya, dia terakhir kata cuek! Nah, kalau dia ngomong cuek, itu mantap, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nah kalau cuek artinya masalah dianggap cuek, itu baik, saudara. Tapi kalau ibadah saudara buat cuek, saudara buat main-main, saudara akan kehilangan kekuatan. Karena Alkitab mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, saudara. Jadi hari-hari ini ibu bapak saudara sekalian, anak-anak muda menjadi lelah, anak-anak muda menjadi letih, anak-anak muda kehilangan kekuatannya. Kenapa, saudara? Karena dianggap ibadah itu tidak berguna, dianggap ibadah itu tidak ada artinya, dianggap ibadah itu gak ada apa-apanya. Saudara, sadar atau tidak sadar, engkau sedang kehilangan kekuatan.
Kalau hari-hari ini, minggu-minggu ini engkau tetap setia, saudara, saya mau beritahu, dalam 3 bulan ini, saudara, Oktober, November, Desember ini, saudara persiapkan diri dengan baik-baik. Baik secara kesehatan, secara keuangan juga, saudara. Usahakan dalam 3 bulan ini, saudara yang punya duit, saudara, bawa persiapkan uang cash, saudara. Ya, jangan mengandalkan bank, jangan mengandalkan ATM, saudara. Dalam 3 bulan ini, saudara, sediakan uang cash yang selalu ada di tangan saudara. Saudara, ada apa? Saya nggak tahu, saudara. Tapi saya kok merasakan, saudara, hawa yang atmosfer yang di sekeliling saya ini, saudara, sepertinya saya menghimbau, mengantisipasi sidang jemaat, saudara-saudara yang di rumah pun yang menyaksikan ini, saudara, dalam 3 bulan ini usahakan saudara memegang uang cash, saudara. Jadi kalau ada uang tabungan, saudara, ambil dulu untuk persiapan 3 bulan ini, usahakan bawa uang cash, saudara. Mau terjadi apa, saya belum tahu mau terjadi apa, saudara. Tapi usahakan dalam 3 bulan ini, saudara, pegang uang cash untuk dalam kebutuhan saudara sehari-hari, dan antisipasi, saudara, protokol kesehatan, saudara. Saudara, hari ini, saudara, ada banyak orang-orang yang punya duit ketika kena corona, saudara. Mereka menunggu antrian untuk bisa masuk ke rumah sakit, saudara. Kalau dulu, saudara, orang-orang kaya mendapatkan prioritas masuk rumah sakit bisa, saudara. Tapi sekarang, saudara, tidak bisa, saudara. Artinya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam kurun waktu 3 bulan ini, sidang jemaat The Rock yang dipercayakan kepada saya, dalam penjagaan Tuhan, dalam pelindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, tidak mengalami hal-hal yang lain, saudara. Karena itu, nantikan Tuhan, supaya saudara memperoleh kekuatan. Saya sudah berdoa seperti itu, saya sudah menghimbau Tuhan seperti itu. Tapi kalau saudara cuek, saya nggak bertanggung jawab, saudara. Artinya, saudara harus kerjasama dengan apa yang saya sampaikan. Saudara harus membangun kedekatan dengan Tuhan. Saudara harus bangun dengan keintiman dengan Tuhan. Saudara, nantikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ibu bapak saudara sekalian, sayapmu adalah firman Tuhan. Sayapmu adalah iman dan hikmat, saudara. Saudara, hari ini nggak bisa berjalan dengan hikmat tanpa iman, saudara. Sebaliknya, saudara, saudara nggak bisa berjalan iman tanpa hikmat, saudara. Bapak ibu saudara sekalian, hikmat dan iman berjalan selaras, saudara. Ketika saudara berjalan dengan iman, berjalan dengan hikmat, saudara, maka dengan hikmat engkau bisa terhindar dari perangkap-perangkap itu. Maka dengan iman engkau bisa menerobos tembok-tembok yang membatasi, yang membuat jarak dalam hidup saudara. Sehingga hanya satu, saudara, yang tidak membuat kita bisa jaga jarak, saudara, yaitu dengan Tuhan kita, saudara. Saudara di gereja bisa jaga jarak, di luar saudara bisa jaga jarak. Tapi ketika engkau dengan Tuhan, jangan usahakan, jangan membuat jarak dengan Tuhan. Makin melekat, makin dekat, makin intim, makin dekat lagi, makin luar biasa bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara sekalian pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Minggu depan kita akan kembali dalam ibadah yang sama, jam 8, jam 10, dan jam 5 sore. Minggu depan persiapan diri, saudara. Kita akan perjamuan kudus, saudara. Saya akan berbicara tentang lagu tadi, apa yang Roh Kudus tadi, Naya yang namanya? Yang ini Roh Kudus. Percaya. Ya. Lagu itu kan Imam Rasuli, ya? Imam Rasuli. Aku percaya ada Roh Kudus, ya. Ya itu saya akan berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, saudara. Hari-hari ini saudara dan saya harus maksimalkan waktu saudara dengan Roh Kudus. Ya, itu dari saya. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, jangan menunduk, pastikan kau pulang diberkati oleh Tuhan. Amen. Siang hari ini. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia Allah telah turun menyertai engkau,
dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, jikalau engkau mendengar firman Tuhan dengan baik serta melakukan perintahnya, maka berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagianmu. Di tanah yang kau berpijak, disitulah engkau diberkati. Diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu serta buah kandungan istrimu, anak-anakmu dan keturunanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu, usahamu, dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhanlah yang membuat engkau berhasil dan diberkati berlimpah-limpah. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Bawalah pulang kesehatan, bawa pulang perlindungan penyertaan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan siang hari ini Tuhan, kami akan turut ambil bagian dalam penaburan, baik ucapan syukur maupun persepuluhan kami kembalikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah lewat live streaming ini. Engkau berkati berlimpah-limpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah diberkati berkata. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.